Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vimo Virgiatu Bandri dengan NPM 2024 11 0054. Jadi di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan proyek UAS 1 pembelajaran dari Pak Ferdi. Di sini ada di tabel kanan ini ada tabel kosong yang dimana ini harus kita isi untuk di PC-PC-nya nanti. Jadi di sini sudah ada tabel-tabel yang sudah saya masukkan. Yang pertama itu ada 198, 133, 2190. Ini untuk subnet mas pertama. Subnet addressnya. Terus first source-nya itu 198, 133, 2191, last source-nya 14, broadcast-nya 15. Dan yang paling akhir 240, 241, 254, 255. Jadi kalian bisa baca sendiri di sini. Ini adalah isi-isi dari tabel yang kosong ada di sebelah kanan. Oke. Di sini langsung saja kita masuk ke konfigurasi dari Cisco-nya. Oke, pertama-tama di sini itu kita disuruh masukin kabel-kabelnya dulu. Yang pertama itu ada konsol. Jadi ini kabel konsolnya ini kita harus masukkan dari PC host 1 RS232 pakai port itu, terus ke port konsol di router. Terus yang kedua kita disuruh masukkan konekin cross kabel, kabel cross ini. Nah, terus itu ke dari PC 1 pakai flash Ethernet 0 sama router ini, router 1 ini ke port flash Ethernet 0 0 miring 0. Nah, ini sudah ada note dari Pak Ferdi di sini. Jadi kita tinggal ikutin aja. Terus di sini sudah kita disuruh masukin straight through kabel. Jadi kabel yang ini, kabel yang ketiga kita masukkan ke sini ke FA01 001, terus FA01 di switch. Nah, di switchnya juga kita masukkan ke 02 ke PC host 2. Terus kita masukkan juga 03 ke PC 3. Oke, sudah terpasang semua. Terus di sini dibilang pastikan semua ininya, semua PC-nya hidup. Dari PC 1, PC 2 kita hidupkan juga, PC host 3 kita hidupin juga. Nah, di router ini kita juga jangan lupa dihidupin. Nah, nanti dia akan hijau seperti ini nanti. Nah, ini belum hidup karena dia belum di no shutdown. Oke. Di sini kita langsung aja masuk ke ininya, ke host 1 desktop, terus ke terminal. Nah, di sini nanti itu sudah nanti ada kayak angka-angka kayak gini, disuruh dibiarin kayak di defaultin aja, dibiarin aja, langsung pencet oke aja. Di sini kita pencet no karena kita mau nyetingnya itu manual aja. Nah, terus di sini ada pertanyaan, ada pertanyaan, ada 3 pertanyaan. Yang pertama itu ada what to comment may be used to leave the privilege exit mode. Yang pertama itu ada disable, yang kedua itu ada exit. Nah, di sini itu yang kedua itu ada pertanyaan dari what shortcut command can be used to enter the privilege exit mode. Jadi di Cisco ini ada nama shortcut. Jadi kayak contohnya kayak gini. En itu adalah enable. En itu enable. Sama dengan enable. Kayak gitu. Nah, itu untuk masuk ke privilege X mode. Jadi kalian bisa pakai en atau enggak pakai enable. Nah, yang ketiga itu ada yang namanya itu examine the different configuration mode that can be enter with the command configure. Jadi kita tuh tinggal tulis kayak gini aja, configure terus tanda tanya. Nah, nanti dia akan muncul terminal untuk configure from the terminal kayak gitu-gitu. Nah, di situ kita disuruh configure terminal seperti yang disuruh di sini di bawahnya. Nah, nanti dia akan muncul router config, terus ada pagernya sama kayak yang disuruh. Nah, terus ditanya lagi what three command may be used to leave the global configuration mode and return to the privilege X mode. Jadi ada 3. Yang pertama itu ada en, end, n
Terus yang kedua itu ada exit. Bisa kalian singkat juga dengan EX. Kayak gitu. Terus yang ketiga itu ada Ctrl Z. Jadi Ctrl plus Z. Nah, terus yang kedua ini ada pertanyaan lagi, what shortcut command can be used to enter the global configuration mode. Jadi shortcut yang kedua itu tadi yang pertama itu ada EN. Yang pertama itu ada EN, yang kedua itu ada configure terminal. Itu kalian bisa singkat dengan conf T. Jadi CONF spasi T. Di sini kita disuruh lanjut untuk mengubah host name-nya jadi router 1. Host name router 1. Nah, di sini nama yang tadi router sudah berganti jadi router 1. Nah, ditanya lagi caranya ngapus hostname-nya tadi itu kayak gimana. Jadi kita cuma tinggal tambahin no di belakang hostname-nya tadi. Nah, nanti dia berubah jadi nama yang default lagi jadi router. Jadi karena disuruh hostname router 1, jadi kita ubah lagi jadi hostname router 1. Oke, yang di step keempat ini kita disuruh konfigurasi MOTD banner. Nah, MOTD banner ini kita bisa dengan komen yang pertama itu banner tanda tanya. Nanti di sini ada muncul banner login atau banner MOTD. Jadi kita karena disuruh dengan konfigurasi banner MOTD, jadi kita banner MOTD. Terus jangan lupa dikasih belakangnya persen. Nanti dia akan muncul kayak gini, enter text message and with the character persen. Terus maksudnya tuh kayak kita buat ngakhirin teksnya nanti tuh pakai persen. Jadi kita tulis dulu text message-nya itu dengan auto reset access is prohibited and will be frozen. Nah, jangan lupa dikasih persen di belakangnya. Nah, di sini itu ditanya lagi caranya nge-remove dari banner MOTD ini gimana, sama kayak hostname tadi, tinggal ditambah no doang di belakangnya, jadi nanti langsung kehapus kayak gitu. Nih, tinggal ditambah no aja di belakangnya, terus persennya dihapus aja, udah selesai kayak gini aja. Terus langsung kita lanjut ke di sini. Kalau saya sudah mengikuti perintah, harusnya sudah 30% sesuai dengan perintahnya 30%, completion-nya 30%. Di sini langsung lanjut lagi ke task 2, itu kita konfigurasi tentang password akses. Nah, di sini itu kita pertama-tama harus ketik enable secret class. Terus ke line console 0. Nanti dia berubah config garis line. Terus password Cisco. Login. Terus jangan lupa line FTY 04. Terus password Cisco. Terus login. Ini karena kita sudah selesai menyeting dari ininya, kita jangan pencet EX karena nggak bisa, kita harus pakai exit. Nah, baru kalau di sini kalau kita mau EX bisa. Nah, di sini kita ngetes bagaimana cara pakai passwordnya. Itu yang pertama itu kita karena namanya itu karena passwordnya itu Cisco, kita tulis Cisco aja, nanti dia kayak gitu. Terus kita ke enable, nanti ada password lagi, tapi kali ini bukan Cisco karena tadi namanya enable secret class, berarti kita tulisnya class. Nah, sudah masuk ke enable configuration, terus kita langsung convert lagi. Nah, di sini kita ditanya issue the command, bukan. Kita ditanya di atas ini, what is the command remove console password? Itu caranya itu dengan tambahin no password
di komennya, nanti dia bakal ke hapus. Terus yang kedua itu what is the router from what is mode. Jadi kalau misalkan exit itu kita langsung balik ke config tadi. Itu yang namanya itu tadi ini tadi nih. Nih, global configuration mode. Terus yang kalau misalkan yang biasa versi biasa itu namanya privilege X mode. Yang biasa tuh kayak gini. Nih cuma pagar doang. Oke, langsung aja di sini completionnya 43 sama dengan 43 juga. Langsung di sini. Kita langsung masuk ke interface-nya. Nah, kita masukin deskripsinya dulu. With crossover cable. Nah, terus IP-nya tadi ngambil dari sini, guys ya. Itu kita ngambil dari ini satu dari sini nih, dari first host atau last host atau dari manapun bebas. Karena ini terserah, ada banyak IP yang bisa kita gunakan. Buat FA011-nya itu 00 FA00-nya itu saya pakai di 38. Jadi 198 kita masukkan IP add 198, terus 133 219 219 30. Terus kita pakai subnet masknya 255 255 255 240. Nah, kayak gini. Terus kalau misalkan sudah, kita langsung masuk ke jangan lupa di no shutdown. Nah, dia biar hidup nih, hijau nih. Jadi hijau kayak gini. Terus kalau sudah, kita masuk ke INT FA01 sesuai yang disuruh. Interface FA001 description. Kita tulis descriptionnya dulu. Connection to switch with stretch through cable. Nah, di sini itu IP address-nya itu kita ngambil yang dari tempat tadi, bebas mau IP apa aja. Di sini saya pakai IP 198 133. Kita pakai di 46. Kita pakai 46 aja. Sorry guys. 198. Sorry 25 219 IP add 198 133 219. Oh, ini kurang titik. My bad. Nah, di sini kita no shoot, jangan lupa. Nah, oke, setelah selesai di sini kita langsung konfigurasi sorry. Configure the host computer of LAN connectivity, recall the LAN configure. This is clicking the PC going to. Oh, oke. Sekarang kita harus isi ininya, IP-nya. IP dari si PC-nya ini, semua PC. Yang PC pertama, host pertama ini saya kasih di 17. Oke. Jadi 198, terus 133 219 17. Nah, ini pakai 240 belakangnya. Terus di sini kita pakai default gateway-nya itu di angka 30. Oke. Karena nanti karena di sini yaitu routernya itu tadi yang sudah saya konfigurasi itu tuh di angka 30. Nah, nih. Karena FA0-nya nyambung dari sini nih. Jembatannya nantinya. Pokoknya jembatannya, begitulah bahasa mudanya.
Oke, di sini sudah selesai. Terus langsung ke host 2. Di host 2-nya saya pakai 33. 33. Karena tadi itu kita pakai ininya 46, jadi kita kalau karena tadinya pakai 46, yang tadinya di sini 46, jadi kita pakainya default gateway-nya yang dari host 2-nya ini 46 juga. Nah, ini 198, 133, 219, dan yang kali ini kita pakainya di 34. Jangan lupa 240. Dan 240 juga. Jangan lupa. Oke, sudah selesai. Empat puluh, 46, 198, 33, 219, 46. Kita cek lagi. 46. Oke. 30. Oke, sudah selesai. Ping not successful, troubleshoot the connection. Oke, di sini 78 completion, kita bisa cek di sini kalau kita tuh kekurangan apa, description di sini. Kita harus nganuin description lagi, berarti di FA00 mungkin ada kesalahan mengetik mungkin. Di FA00 ya. Nah, sudah bertambah lagi nih. Oke. Karena sudah selesai di sini, kita di sini ada pertanyaan lagi ada 3 pertanyaan lagi. Yang pertama itu what Cisco iOS command can be used to verify the interface status. Jadi di sini tuh kita bisa pakai show IP interface brief. Nah, jadi gimana caranya tuh kayak gini. Show IP interface brief. Interface pakai S enggak sih? Oke. Nah, nanti dia akan muncul kayak gini. Nah. Terus yang kedua itu ada ditanya lagi, what window command can be used verify to host computer configuration? Itu kita bisa pakai ipconfig. Oke, lanjut. Di sini ada pertanyaan ketiga itu what is the correct LAN cable between host 1 and router 1. Jadi di sini kalian bisa lihat sendiri ini putus-putus, berarti dia kalau di Cisco itu berarti pakai kabel cross. Ini tandanya. Terus kalau misalkan lurus itu pakai kabel straight. Ini ke sini. Kalau misalkan dari host 1 ke router 1 itu pakai kabel cross. Yang putus-putus ini. Nah, di sini itu sudah kalau misalkan sudah ngikutin perintah itu 83%. Di sini beda 1% memang mungkin tidak terlalu akurat. Oke, langsung lanjut lagi kita ke patch 5 di sini. Di sini di patch 5 itu kita disuruh show startup config di router satunya. Masuk lagi ke terminal. Nah, kita bisa pakai show startup config. Nanti dia ada tulisannya seperti yang di kanan startup config is not present. Itu langsung kita running config.
show running config, sorry. Show running config. Nah, nanti dia muncul kayak gini, kita enter aja terus sampai bawah. Oke, sudah selesai. Terus kita disuruh copy running config startup config. Nah, nanti dia ada tulisan kayak gini, destination file name startup config, langsung enter aja. Nanti ada tulisan building configuration oke. Nah, kalau udah kayak gini nanti udah 83%. Dari sini ada 82. Nah, di sini ditanya how large is the configuration file. Itu di ukuran file konfigurasinya itu bisa dilihat dari hasil perintah dari tadi yang tadi ini. Show running config. Tuh, kita bisa lihat sendiri. Oke, di sini ada pertanyaan lagi, what is the enable secret password? Itu class tadi yang sudah saya iniin tadi. Misalkan kayak gini. Ini kita pakai Cisco. Terus kalau ini pas di enable itu pakai class. Nah, kayak gitu. Terus di sini itu does your MOTD banner contain the information you enter earlier? Ya, benar, MOTD berisi informasi yang telah dimasukkan sebelumnya. Terus do you interface description contain the information you enter earlier? Jawabannya ya, description interface berisi informasi yang telah dimasukkan sebelumnya. Terus di selanjutnya itu ada write down one possible shortcut command that will display the content RAM. Jadi caranya itu coba ya. Nah, kayak gini, show run. Ya. Oke, langsung lanjut ke patch 6. Di patch 6 ini kita harus konekkan host ke switch. Itu kayak tadi, itu dari dari host 2 ke switch, terus konsol. Nah, terus terminal kayak tadi, okein aja. Terus nanti akan muncul konsolnya seperti ini. Nah, terus kita pakai configure T. Terus hostname switch 1. Terus di sini ada kita disuruh masukkan banner MOTD kayak tadi. Tapi kali ini pesannya beda. Itu warning authorized access only. Nah, di situ kita buat passwordnya juga seperti yang router tadi. Terus kita line console 0, passwordnya Cisco sama kayak tadi, login. Terus di sini pakai line FTY 015, password Cisco, login. Oke, di sini karena sudah selesai konfigurasinya, maka completion-nya 100%. Jadi kita cek result dan tulisannya configuration on completing this activity. Oke, di sini saya akan melanjutkan project UAS 2 dari Pak Ferdi. Di sini di tabel kanannya di sini ada tabel-tabel yang sudah diisi sama Pak Ferdi. Yang pertama itu RIISP itu dengan interface-nya itu FA Fast Ethernet 00, itu IP address-nya itu 192.168.254.253, terus supply mask-nya 255.255. Terus dengan di sini serialnya itu serial 00-nya itu ada 10 10 10 6, terus 255 255 255 252. Terus di sini R2 sentralnya itu pakai IP Fast Ethernet 172.16.255.254. Terus supply mask-nya 255.255.00.
Terus di sini serial 00-nya itu triple 10 5, terus 255 255 255 252. Di sini E1-nya itu switch sentralnya itu interface-nya pakai VLAN 1. Di sini VLAN satunya itu IP address-nya 172.16.254.1, terus subnet mask-nya 255.255.00. Di sini ada pakai default gateway, dia 172.16.255.254. Terus PC1A-nya itu 172.16.1.1, terus 255.255.0.0. Terus default gateway-nya 172.16.255.254. Nah, terus di sini itu Eagle servernya di sini pakai IP address 192.168.254.254. Subnet mask-nya itu 255.255.255.0. Default gateway-nya itu 192.168.254.253. Nah, di sini itu kita tuh disuruh untuk konfigurasi DNS, UDP, HTTP, UDP, ya biar jalan sama-sama gitu. Di sini tuh kita bakal nge-repair topologi ini. Bukan topologi bukan yang namanya. Pokoknya ini kita repair karena ada beberapa yang hilang. Itu kayak misalkan IP dari PC1A. Nah, untuk IP Oke, sorry. Nah, di sini itu kita disuruh nge-repair topologi. Ini nggak tahu nama topologi apa bukan namanya. Ini pokoknya kita harus nge-repair semua ini. Salah satunya itu PC yang tidak ada IP address-nya itu 1A. Kita harus masukin dulu IP address-nya itu jadi 172.116.1.1. Terus di sini pakai 255.255.255.00. Terus di sini default gateway-nya kita masukin juga 172.16.255.254. Nah, di sini itu kita server Eagle server ini itu belum di IP juga di sini. Kita masukin dulu IP-nya. IP-nya itu di 192.168.254. Terus 192.168.254.254. Nah, di sini dia pakai subnet mask 255.255.255.0. Terus default gateway-nya di sini pakai 192.168.254.253. Nah, di sini itu kita harus ini apa sih namanya tuh, enablekan DNS-nya. Nih, kita enablekan dulu DNS dari servernya ini. DNS-nya kita enablein, DNS ini kita enablein, udah di enable. Terus kita jangan lupa kita enablein juga HTTP-nya. Ini HTTP-nya kita enablein. Terus sudah di enablein, satunya lost IP di sini seperti yang dibilang tadi. Nah, itu ternyata di sini pakai DNS 192.168.254.254. Itu IP dari si server ini, Eagle server tadi. Nah, kita masukin DNS servernya. Oke, sudah selesai. Nah, di sini itu connect PC1A to the FA01 port ini udah sesuai sama ininya nih, kelihatan dari sininya. Dari sebelah di atasnya komputer itu ada FA0, terus di bawahnya switch itu ada FA01. Nah, di sini itu kita itu disuruh untuk cara kerjanya lah pokoknya gitu. Jadi pertama-tama itu kita tuh disuruh untuk ke real time dulu, real time simulation mode. Nah, di mana itu real time simulation mode itu kayak gini. Nih. Tapi sebelum itu kita disuruh ngeping dulu. Kita suruh ngeping dulu dari PC1A ke Eagle server. Nah,
kalau kata dia itu kalau misalkan violet pertama kali, itu ya kayak wajar aja lah gitu, wajar aja. Jadi kita tuh emang harus disuruh ini lagi. Kita coba ya. Dia bakal violet dulu. Nah, nanti kita coba lagi. Sekali lagi dia bakal successful. Wajar, jadi hal yang wajar gitu. Nih. Nah, udah. Oke, sudah selesai semua. Sekarang kita baru masuk ke ini ke mana tadi, ke real time ke simulation, sorry, dari real time ke simulation. Nah itu kita coba pertama tuh kita kayak gini dulu, kita ping dulu dari 1A ke Eagle server, terus kita capture forward. Nah kayak gini. Nah terus langsung kita kirim lagi ke router 2, terus kita kirim lagi ke router 1, terus kita kirim lagi ke Eagle server menerima, terus dikirim balik ke router 1. Terus dari router 1 ini nanti bakal dikirim lagi ke router 2. Terus dari router 2 dikirim lagi ke switch, terus dikirim lagi ke 1A. Nah, kita tunggu dan dia bakal ada ada logo centang, berarti berhasil ya. Terus kita coba untuk yang 1B-nya. 1B-nya sama aja kayak tadi, kita ping dulu kayak gini, kita kirim surat kayak gini. Oke. Kita kirim surat. Terus kita coba jalanin lagi, capture forward, kita percepat. Kita forward lagi, terus balik dia ke router 1, router 2, ke switch, terus langsung ke 1B. Dan kita lihat apakah dia berhasil. Oke, di sini ada logo centang, berarti dia berhasil. Dan yang kedua kita disuruh untuk ini kita coba untuk ke server dia. Kita ke mana tadi? Bentar ya, sorry ya. Ke ini, ke Eagle server example.com. Nah, itu sebentar. Di sini di DNS ini itu sudah ada tercantum nih Eagle server example.com. Ini kita coba lewat PC-nya. Kita coba searching lewat web browsernya. Kita coba langsung saja go, dan dia akan muncul tampilan kayak gini, berarti kita berhasil. Terus yang kedua juga kayak sama, go dan berhasil. Oke, di sini juga semua perintah sudah sampai 100%. Jika kita cek result itu ada tulisan congratulations on complete this activity. Oke, sekian, terima kasih. Oke, segini dulu. Oke, segini aja. Oke, pembelajaran hari ini sudah selesai. Saya sudah mempresentasikan apa yang sudah dipelajarkan oleh Pak Ferdi tentang proyek 1 dan proyek 2. Terima kasih Pak Ferdi. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang saya yang salah. Saya ucapkan billahi taufik. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini dan sudah mendengarkan semua tutorialnya. Terima kasih untuk Pak Ferdi sudah memperbolehkan saya menjelaskan proyek UAS 1 dan UAS 2 ini. Saya Afimo Fergiatu Bandri dengan NPM 2024-11-0054. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih yang sudah menonton dan sudah mendengarkan tutorial ini. Terima kasih yang sudah menonton dan sudah mendengarkan tutorial ini. Terima kasih untuk Pak Ferdi sudah memperbolehkan saya untuk menjelaskan proyek UAS 1 dan UAS 2 ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.